Oke, jadi kali ini gua menepati janji dari komen-komen yang minta review PCX di konten sebelumnya ya, yang EDV jari-jari. Nah, itu kebetulan hari ini kita ada materi PCX yang menurut gue itu udah lumayan lah ya, lumayan hedon. Maksudnya untuk kelas harian ya, balik lagi untuk kelas harian menurut gue itu udah lumayan hedon. Jadi ini Matic-nya Om Jaya, dan menurut gue Matic ini di Bali yang gue tahu ya, mungkin ya, itu Matic nomor 2 kalau nggak salah, itu yang pakai double cakram atau double disc brake di bagian depan gitu guys. Nah oke, jadi kalian nonton aja detailnya kayak apa, dan nanti bentar lagi kita panggil ownernya dan kita tanya detailnya seperti apa gitu. Oke, itu aja. Jadi kita lanjut ke interviewnya dan kita panggil yang punya atau owner dari motor ini. Oke, see. Ya, akhirnya kita bareng sama Om Jaya, dan Om Jaya ini yang punya atau owner motor dari PCX modifikasi harian, touring, kontes virtual juga Om ya? Ya. Oke, nah sebelum masuk ke detailnya lebih lanjut, jadi video ini juga disponsori sama kembali oleh Pejuang Kopi gitu. Nah khususnya ada kabar baik buat kalian yang di Bali, kalau misalkan mau ada kopdar atau meet and greet bareng klub motor kalian, itu kalian bisa DM ke IG-nya Pejuang Kopi, kalian bakal dapat promosi-promosinya gitu. Oke coy, itu aja, dan kita lanjut kuy buat ngomongin detailnya gitu. Halo Om Jaya, apa kabar? Ya, baik. Oke, thank you buat waktunya Om. Ya. BTW kopinya boleh diminum Om, Oke, bukan nanti. pajangan Om. Ya. Nah, jadi motor ini itu kurang lebih dipakai harian, kondisinya tetap seperti ini ya? Kondisi tetap seperti ini, Oke. harian tetap seperti ini. Oke, Nah. jadi full pasang variasi kemana-mana berarti? Ya, nggak ada yang dibongkar pasang lagi. Oke, siap. Oke Om, kita langsung ke detailnya aja Om ya. Ya. Jadi dimulai dari depan dulu nih Om. Nah ini di depan ini aku lihat apa namanya, modifikasinya itu udah banyak banget ya. Ya. Udah pakai disc brake juga ya. Udah. Nah disc brake sama disc brake-nya itu pakai cakram apa nih? Itu clothingan Thailand. Oh gitu. Ya. Oke. Terus untuk apa namanya, upside down-nya udah pakai Upside Nui ya? down-nya pakai Nui. Pakai Nui. Terus habis itu ada Kitaku ya ini ya? Ya. Iya, Kitaku juga yang 4 piston ya? Yang 4 piston. 4 piston, habis itu ada kabel TDR juga, terus ada cakar ayam dari BD. Nah ini serunya nih guys, jadi ini kan yang tadi aku bilang ada double disc brake ya untuk PCX itu, kalau nggak salah ya, nanti koreksi di kolom komentar. Menurut penglihatan saya, anjay, itu yang nomor 2 di Bali, karena jarang-jarang sih dilihat di jalanan kalau di Bali yang double disc brake untuk PCX gitu kan. Nah peleknya ini itu pakai Virosi. Nah cuman peleknya ini jadi rada diakalin, dibuatin pangkon ya? Ya, dibuatin pangkon. Dibuatin pangkon di bor, yang dibuatin pangkon di bor justru sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kanan. Oh sebelah kanan ya? Oh, Sebelah ya, kanan. Sebelah kanannya. Kalau yang kiri ini Yang masih kirinya standarnya ya? masih standar. Oke, jadi nanti kalian bisa lihat detailnya di videonya yang aku lampirin. Nah itu ngerjainnya di mana? Itu ngerjain di ProKit. Oh di ProKit, Ya. Oke. Boleh tahu kalau buat double disc brake sepaket depan ini berapa? Untuk ininya aja? Untuk disc Kaki brake-nya, depan ya? itu sekitar 4 juta lebih. Disc brake-nya aja? Ya. Wah. Udah sama pelak tapi? Itu Belum? sudah sama belum. Itu kan hitungan di bobok pelaknya aja. Anjir. Itu udah hitungan 4 juta. 4 juta, 4 juta tuh masang, ya. masang apa aja tuh? Masang pelak? 4 juta itu hitungannya bobok pelak sama disc. Oke. Udah gitu sama selang rimnya. Hitungan itu aja sih. Sama kaliper. Oke, berarti di luar cakar ayam sama di luar USD. Di luar USD. Wow, luar
Luar biasa. Oke, kurang lebih itu. Nah, lalu kita naik ke bagian atas, itu di bagian fender depannya, spakbor depannya seperti biasa udah di-call stiker ya, itu sampai seluruh bodi ke belakang. Ini di-callnya udah ada desainnya atau Om Jaya sendiri yang minta request desain begini? Ini udah ada desainnya. Desainnya udah Ya, ada ya? udah ada. Oke. Oke guys, kita langsung lanjut ke bagian atas depan. Nah, ini unik nih, ini ada bodi tambahan lah, Mika lah bisa dibilang gitu kan. Jadi fungsinya sebenarnya mengejar aerodinamis gitu, karena motor ini kebutuhannya untuk touring ya, Ya. untuk touring. Lalu di bagian sini juga udah apa namanya, pasang cakar ayam. Nah, ini cakar ayam di bawah kan aslinya? Ya, sebenarnya itu cakar ayam di bawah. Kenapa saya buat di atas? Untuk pemanis saja sih sebenarnya. Oke, pemanis aja gitu kan. Ya, tapi memang bodinya di bor. Ya, minusnya body, itu sih. ya. Minusnya itu. Lalu lampu depannya udah custom ya? Lampu depan udah saya custom. Untuk lampu itu warnanya warna merah. Di saat dia sen itu running. Running. Ya. Oke. Runningnya atas bawah. Oke. Termasuk hasatnya juga running. Termasuk asat. Oke. Terus habis itu udah pakai tameng punyanya MHR dan lumayan inilah, lumayan ya transformer banget lah. Ini ada logonya, ini apa namanya? Transformer gitu kan. Autobot. Habis itu untuk visornya nih pakai apa? Windshieldnya? Windshieldnya itu satu paket sama tameng. MHR juga? Iya, MHR juga. Termasuk sama spion juga berarti Sama, kan? ya. Oke. Sip, jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Terus di bagian dashboard dalam udah Kevlar. Udah Kevlar, cuman yang bagian sininya mungkin karena bawaan dari MHR jadi belum sempat Kevlar ya. Kalaupun mau di Kevlar jatuhnya WTP ya kan? Ya, sebenarnya rencana sih Mau diganti di Kevlar. siap. Oke, ternyata masih ada project lagi gitu kan? Ya. Oke, lanjut ke bagian stang. Stang udah pakai stang jepit. Ya, sudah. Jadi seperti biasa mereknya BD. Terus habis itu di bagian handle sudah bagian perhandelan duniawi udah pakai KTC. Terus habis itu gas spontan KTC, Rizoma juga di bagian hand grip. Dan holder masih biasa ya, masih standar ya? Holder Apa pakai gini pulsar. Pulsar. Oh, oke. Pulsar yang sebelah sana kiri. Nah, kanan kiri. Oh, udah diganti Udah, semua. udah Pulsar ganti semua, ya. Oke. Sorry guys, revisi ya. Habis itu untuk tabungnya udah big. Tabung big, KTC dan bracketnya juga KTC. Nah, ini kita tanya ya, bracket KTC-nya ini berapa, Om? Itu bracketnya itu sekitar 101 biji. Sekecil ini, Bro. 100, Bro. Sekecil ini, Bro. Bayangin, Bro. Itu cuma bracket doang loh. Oke, habis itu masuk di bagian tengah, dashboardnya sudah di Kevlar. Terus untuk bagian tangkinya udah dikasih cover ya. Ya, udah. Terus untuk di bagian apa sih, ngangkut barang lah, cantelan, gantungan udah pakai BD. Terus kuncinya udah di cover ya? Udah di cover ya? Udah di cover. Pakai BD juga. BD juga. Habis itu di bagian dashboard sebelah bawah ini udah Kevlar yang bukan WTP ya. Nah, terus ini lumayan cukup unik juga di bagian dashboard. Di dashboardnya Om Jaya itu pakai dashboard yang dari Vitex. Ya, Vitex. Dan itu bahannya aluminium. Dan sekedar kalian tahu untuk dashboard lagi apa namanya? Boardes. Nah, kalau boardes ini harganya itu 500.000 cuy. 500.000 cuy. Kalau BD berapa? 300-an. 300-an. Dan ini full aluminium. Oke, lanjut ke bagian bodi tengah. Untuk jok masih standar lah ya? Masih standar. Mungkin nanti akan di upgrade ke MB Touch gitu kan. Ya. Habis itu untuk footstep bagian belakang udah diganti sama Black Diamond. Lengkap juga Kevlarnya. Terus bagian bezel juga udah Kevlar semua. Sama nah di sini ada juga ternyata bagian Kevlar WTP, Om ya. Ya, Nah, ada. bisa disebutin Om bagian WTP-nya apa aja tuh, Om? Bagian WTP-nya ada di Sambil minum, Om. behel. Oh ya, di behel. Behel. Sama di kolong. Oke, Sama spakbor di kolong. radiator samping. Oh, CVT, sorry. Cover CVT bagian depan ya? Ya. Oh, oke, itu aja yang WTP. Itu kenapa? Sengaja di mix atau gimana? Itu sebenarnya rencana sih mau di Kevlar. Karena biar nggak rugi. Oke. Akhirnya saya pakai aja. Oh, menunggu ya, mungkin kapan lah gitu Ya, kan? itu dah. Oke, itu.
Nah, lalu selain itu juga yang paling unik ini adalah pemasangan filter udara dari apa tadi sorry mereknya? Mutaru. Nah, biasanya itu kan ditaruh di atas CVT. Nah, ternyata sama doi itu ditaruh di atas knalpot. Tampilannya lebih kece badai coy. Nah, ternyata alasannya kalau ditaruh di CVT itu lebih memaksimalkan fungsinya Om ya? Iya. Oke, jadi kalau misalkan ditaruh di CVT ternyata pada saat tanjakan saat touring itu tenaganya agak kempot lah ya, berkurang gitu cuy. Oke, itu aja. Mumpung masih di sebelah bagian kiri, itu udah pakai jalur BD ya kayaknya ya? Iya. Yang di bawah knalpot itu udah, ya? udah. Ya BD itu persis kayak di Fury juga itu BD. Habis itu knalpotnya udah pakai skuter. Oke, seperti biasa. Terus headernya udah dibalut sama apa namanya cover yang aluminium itu. Ya. Terus cover radiatornya yang tadi udah bisa diputer-puter cuy. Jadi kalau motor ini jalan kipasnya tuh muter gitu cuy. Oke, itu aja. Nah, sama lagi satu yang menurut penglihatan saya itu tidak ini apa namanya? Tidak biasa adalah di bagian arem. Aremnya itu dia udah pakai bukan yang chrome ya, tapi pakai yang aluminium. Ya, aluminium. Nah, untuk pelek belakang masih sama Verosi. Terus habis itu, nah lupa lagi satu bannya. Bannya saya pakai yang di depan pakai Swallow yang ukuran 100/70. Oke. Yang di belakang saya pakai Maxxis ukurannya 120/70. 70 ya. Ya. Oke, dan habis itu untuk bagian peredaman kaki-kaki belakang masih dipercayai oleh YSS G Sport gitu. Dan itu harga shockbreakernya aja kurang lebih sekitar 4 juta. Jadi setengah harga dari Ohlin kalau nggak salah. Ya. Oke, itu aja. Terus di bagian sebelah sana sebenarnya itu cuman bagian cover aja ya, cover CVT ya Om ya. Cover CVT dan udah main kirian juga. Paket kiriannya apa ya? Kalian untuk yang anak-anak Matic pasti udah tahu lah ya. Oke, itu aja. Bagian lampu belakang di custom Om ya? Ya. Di custom. Untuk di belakang saya custom. Untuk normal dia warna biru. Di saat rem merah. Dan untuk hazard ketika dia ngerem hazardnya tetap nyala cuy. Nanti ada videonya, ntar aku tampilin deh. Itu aja. Terus sama di bagian plat nomor bagian belakang ada variasi dari BD juga ya? Dari TAT. Oh gitu, ya. Oke. Nah, kurang lebih itu yang bisa aku jelasin spare part di motor ini. Banyak banget. Ada lagi nggak Om yang mungkin kelewatan aku nyebutinnya gitu? Apa emang udah semua ya? Udah cukup lah ya? Paling lampunya ditambah sama Pro-G aja sih. Oh, Pro-G ya? Pro-G sama ada beberapa aksen warna merah. Itu aja. Nah, oke, di session terakhir ini dari semua detail itu lagi, itu yang mau ditanyain itu adalah berapa total biayanya. Berapa Om total biayanya Om? Untuk total biaya itu kurang lebih 40 juta. 40 juta ya. Jadi setelah beliau menyebutkan kalau misalkan di rumah ada sedikit percekcokan duniawi dengan istrinya, bukan tanggung jawab saya. Siap. Ya, pasti udah proposal istrinya juga udah pasti kok. Udah. Oke, jadi untuk 40 juta tadi almost 40 juta tadi itu untuk ukuran daily, touring sama virtual contest itu ya cukup hedon sih bro gitu. Oke, itu aja. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ada ditanyain selebihnya tentang dari awal sampai akhir, bisa di kolom komentar dan share juga video ini bila bermanfaat buat kalian juga. Jangan lupa di like dan subscribe juga buat kalian yang baru datang gitu kan. Oke, see you on the next video. Saya Lius dan Om Jaya, kita pamit cuy. Bye.